Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Tiap hari, satu, Bapak, opo, istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili engkau tidak pernah memberitahu padaku? Tapi giliran melahirkan engkau memberitahukan padaku. Adapah gerangan adindaku? Harus disesar, Pak. Berapa biayanya? 25 juta. Kalau berani menghamili harus berani menjamin kelahiran. Itu tanggung jawab laki-laki. Kenapa? Engkau berikrar di hadapan calon mertuamu hari ini. Kau akan menikahi dia, akan menafkahi dia. Itu sumpahmu. Kalau biaya melahirkan saja kamu tidak bisa membiayai, kamu dosa di hadapan sumpah itu. Ya kan? Bener enggak? Selesai itu. Besoknya datang lagi, Bapak. Apalagi anak saya ditahan polisi. Kenapa? Membacok temennya. Di mana sekolahnya? STM kelas 1. Masalahnya apa? Iya, temennya di rumah sakit harus dibayar 15 juta. Anak kamu yang bacok, aku yang harus bayar. Ini keadaan, Pak. Ini tiap hari. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya, bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. SMP, Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede, makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah, Pak. Ini anak kecil, Pak Dedi. Harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Muang, muang. Motorna teu mayar pajak. Knalpotna brong, huang, huang. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, diliatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Hei, anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main TikTokan terus nak. Jangan main TikTokan, 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 TikTokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Atuh jangan bersolek terus. Sia ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas.
TikTokan tapi Magicom, kejokom. Magicom. Aya nu liwat mie ayam. Liwat bakso, tahu gejrot. Indungna tidak pernah masak, tidak bisa nyambel. Gawena TikTokan, berkumpul, berkerumun. Wajar kalau anaknya jadi geng motor. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak? Anak-anaknya kalau nakal ibunya berpuasa. Kalau anak-anaknya lagi ujian, ibunya puasa. Kalau anak-anaknya ulang tahun, ibunya puasa. Kalau anak-anaknya sakit, ibunya puasa. Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya. Hei kaum ibu Jawa Barat. Sebelum nanti pemberlakuan makan bergizi gratis. Dari sekarang ke sekolah nggak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan, di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Setuju? Setuju? Anaknya tidur, ibunya bangun tahajud, lihat wajah anaknya. Nah, wajahmu begitu mencerminkan wajah yang suci. Di malam ini aku berdoa bagi kebaikan dan masa depanmu. Itu caranya. Kalau nyuruh anak tidur jam 8, ibunya tidur jam 8. Jangan begini ngomongnya. Hayo cepet tidur kalian semua. Cepet tidur kalian semua. Cepet tidur kalian semua. Molor si indungna. Benar gak? Mari kita lakukan perubahan. Kenapa? Tokoh-tokoh besar yang hadir hari ini, itu doa ibu-ibunya yang dulu dipanjatkan. Buka Polres doa dari ibunya. Pak Dandim doa ibunya. Pak Bupati doa ibunya. Ketua DPRD doa dari ibunya. Doa ibu yang tembus pada langit akan mengantarkan anak pada puncak keberhasilan hidupnya. Jadi kalau hari ini banyak anak nakal, kaum ibu segera introspeksi. Jangan-jangan ibunya tidak jadi tauladan bagi anak-anaknya. Jangan-jangan bapaknya tidak jadi tauladan bagi anak-anaknya. Jadilah kita tauladan bagi anak-anak kita agar anak kita tumbuh dengan baik. Setuju nggak? Setuju studi banding dihilangkan? Memberatkan enggak piknik? Berat enggak? Wisuda memberatkan enggak? Sekarang dibebasin agak turun nggak? Turun. Nanti jajan siswanya juga dikurangin. Ganti gerakan menabung. Anak-anak kita tumbuh dengan baik. Kembali ke peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, industri kreatif. Agar anak-anak kita tumbuh bisa mengalahkan anak-anak Tiongkok yang didik hebat oleh orang tuanya.